Naga Sastra Sabu Inten, halaman 1051 sampai 1071. Tetapi apabila pada bibit-bibit yang baik itu tidak pernah mendapat rabuk yang baik, bahkan kemudian disiram dengan racun, akan kerdilah pohon-pohon yang akan menjadi tempat bernaung di masa depan, serta akan muncul pula lah buah yang dihasilkan. Demikianlah tanpa dirasa, oleh karena tekad yang memang sudah membaja, matahari telah berada di atas kepala. Sesaat kemudian pasukan itu memasuki sebuah hutan perdu yang tidak begitu lebat. Ketika seluruh barisan itu telah ditelan oleh kesejukan rimba, terdengarlah suara sangkakala. Suatu pertanda bahwa pasukan itu harus berhenti beristirahat. Dalam kesempatan itu Maeso Jenar, Aryo Saloka, Kebo Kanigoro, Mantingan, serta beberapa orang penting lainnya mengadakan pembicaraan. Mereka memilih beberapa orang untuk mendahului Laskar Banyu Biru, melihat-lihat suasana. Di pundak merekalah diletakkan kepercayaan untuk mengabarkan kedatangan laskar mereka kepada rakyat Banyu Biru. Laskar yang akan menempatkan mereka ke wadah yang sewajarnya, serta kepada mereka diletakkan tanggung jawab untuk memberikan warna kepada rakyat Banyu Biru dalam menghadapi kehadiran laskar mereka. Mereka harus sadar bahwa kedatangan laskar itu bukan berarti bencana seperti yang mereka sangka, yang ditimbulkan oleh berita-berita yang sengaja ditiup-tiupkan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Golongan hitam yang takut berhadapan dengan rakyat Banyu Biru dan Pamingit yang bersatu bulat selalu berusaha untuk memperbesar perselisihan antara rakyat Banyu Biru dan Pamingit, antara rakyat Banyu Biru dan rakyat Banyu Biru sendiri. Bahkan kadang-kadang mereka dapat menjadikan diri mereka seolah-olah laskar Banyu Biru yang menyingkir ke Gedong Songo untuk mengadakan pengacauan dan bahkan kadang-kadang merampokan atas rakyat Banyu Biru sendiri. Namun kadang-kadang mereka dapat berubah dirinya untuk menjadi orang-orang Pamingit atau Laskar Banyu Biru yang menerima pemerintahan Lembu Soro untuk mengadakan penganiayaan atas orang Banyu Biru yang dianggapnya setia kepada kampung halaman. Dengan demikian, mereka telah menggali jurang yang semakin dalam antara dua keluarga sedarah itu. Di samping itu, mereka yang telah disilaukan oleh kedudukan serta harta benda pun menjadi mata gelap. Mereka pun melakukan perbuatan yang serupa, yang tidak mereka sengaja telah membantu memperdalam jurang antara keluarga sendiri. Dari mulut mereka selalu timbul berbagai celaan dan hindaan terhadap Laskar Banyu Biru, seolah-olah mereka tidak lebih dari gerombolan penjahat yang sama sekali tidak berbeda dengan penjahat-penjahat yang lain. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan. Karena itu, dipilihlah di antara Laskar Banyu Biru itu beberapa orang yang dianggap akan dapat menunaikan tugas dengan baik. Pilihan itu jatuh kepada kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat, dibantu oleh beberapa orang. Meskipun demikian, Maeso Jenar masih agak kurang tenang dengan anak-anak muda itu. Karena itu akhirnya ia minta kepada tetua Tanah Perdikan Banyu Biru, Wanamerta, untuk mengawasi pelaksanaan tugas itu. Dengan senang hati, mereka menerima kehormatan itu. Dengan penuh tekad, mereka berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya apapun yang akan terjadi dengan mereka. Sendang Papat dan Sendang Parapat, pesan Maeso Jenar, kalian datang ke Banyu Biru bukan untuk menambah keributan, bukan untuk menakut-nakuti dan bukan untuk mengancam. Kalian datang ke Banyu Biru untuk melaksanakan persoalan-persoalan yang sewajarnya. Karena itu jangan menuruti darah muda kalian. Kita memilih kalian karena kalian dalam wawasan kami dapat mempergunakan otak kalian dengan baik. Nah, seterusnya Paman Wanamerta ada di antara kalian. Jagalah keselamatannya, turutilah nasihatnya. Kemudian datanglah kembali kepada kami dengan kawan yang lebih banyak, bukan lawan. Maka setelah beristirahat beberapa saat, rombongan kecil itu pun berangkat mendahului. Mereka mengharap bahwa menjelang malam mereka sudah akan memasuki kota. Sepeninggal rombongan itu, Maeso Jenar menyusun rombongan yang kedua untuk memenuhi ajudan Ki Ageng Surodipoyono, membawa Aryo Saloka menghadap.
Tugas ini tak dapat dibebankan kepada orang lain, kecuali dirinya sendiri bersama Kebu Kanigoro, Bantaran, Penjawi, dan bahkan hampir segenap pimpinan Laskar Banyu Biru itu tidak mengerti kenapa Maiso Jenar masih saja melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan mereka tidak akan berguna. Mereka menjadi tidak bersabar bahwa mereka masih harus menunggu dan menunggu. Perjalanan dari Candi Gedong Songo ke Banyu Biru itu terasa betapa panjangnya. Mereka menjadi gelisah karena dengan rombongan-rombongan itu mereka masih harus bersabar. Mereka harus menanti rombongan pertama itu kembali. Seterusnya, mereka pun harus menunggu Maiso Jenar membawa Aryo Saloko kepada kakeknya. Bukankah hal itu tidak akan banyak berarti? Maiso Jenar melihat kegelisahan itu. Karena itu ia berkata dengan sareh, "Para pemimpin Laskar Banyu Biru, aku masih mengharap kalian bersabar. Sekali lagi, aku ingatkan bahwa yang penting bagi kita bukanlah menghantam Banyu Biru dengan kekerasan, tetapi yang penting adalah menempatkan kembali segala sesuatunya kepada tempat yang seharusnya. Kita ingin melihat Ki Ageng Lembu Soro sudi meninggalkan Banyu Biru. Nah, dengan mempergunakan pengaruh yang masih ada dari hubungan darah yang rapat antara Ki Ageng Lembu Soro, Ki Ageng Surodipoyono, dan Aryo Saloko, mudah-mudahan usaha kita tercapai tanpa setetes darah pun yang mengalir dari tubuh kita. Kita mengharap bahwa apabila Aryo Saloko telah benar-benar berada di hadapan Lembu Soro, akan berubahlah pendirian pamannya itu. Sebab bagaimanapun juga, anak ini adalah kemenakannya." Tiba-tiba dari antara para pimpinan Laskar Banyu Biru itu terdengar sebuah pertanyaan yang menggambarkan betapa kesal hati mereka. "Tuan, kalau begitu apakah artinya kita berarak-arak kemari? Kalau kita tidak menggilas Lembu Soro sampai ke anak cucunya?" Sebab selama orang itu masih hidup beserta segenap pengikutnya, maka keadaan Banyu Biru masih akan selalu ribut dibuatnya. Maiso Jenar menarik nafas panjang. Ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan itu. Sejak semula, mereka sudah bersiap untuk bertempur, seperti mereka siap pula bertempur melawan golongan hitam. Karena itu Maiso Jenar menjawab dengan sareh, "Kedatangan kalian kemari adalah bukti dari kesetiaan kalian terhadap Banyu Biru. Sebagai suatu kenyataan yang harus diperhitungkan oleh Ki Ageng Lembu Soro dalam keputusannya. Nah, para pimpinan Laskar Banyu Biru, aku berjanji untuk yang terakhir kalinya mengecewakan kalian. Kalau usahaku kali ini gagal, maka akulah yang akan memerintahkan kalian untuk menggempur Banyu Biru. Dan akulah yang akan berdiri di barisan yang paling depan bersama-sama dengan Aryo Saloko. Sebab Aryo Saloko lah yang berwenang atas tanah perdikan Banyu Biru, mengemban kewajiban memegang pimpinan. Kecuali ia adalah putra Ki Ageng Gajah Soro, suatu kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa Aryo Saloko lah yang menerima tombak Kiai Banca sebagai lambang pemerintahan Banyu Biru. Meskipun keterangan Maiso Jenar itu belum memuaskan mereka, namun para pimpinan Laskar Banyu Biru itu mencoba untuk mengertinya. Tetapi mereka sadar bahwa untuk beberapa saat mereka akan melampaui masa-masa yang menjemukan. Menunggu dan menunggu. Sedangkan menunggu bagi seorang prajurit yang sudah bersiap untuk bertempur adalah pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Namun mereka adalah laskar yang mempunyai ikatan yang kuat, sehingga setiap perintah akan dilaksanakan dengan baik. Demikian juga perintah untuk menunggu itu pun akan mereka laksanakan pula. Ketika mereka sudah cukup beristirahat, kembali Laskar Banyu Biru itu melanjutkan perjalanannya. Mereka mengharap untuk sampai ke perbatasan perjalanannya. Mereka mengharap untuk sampai perbatasan menjelang senja. Di sanalah mereka akan berkemah dan menghabiskan waktu-waktu mereka dengan sebal dan gelisah. Di langit, matahari yang menyala-nyala berputar demikian cepatnya. Maka ketika sorotnya yang kemerahan di langit sebelah barat tenggelam di balik bukit-bukit, Laskar Banyu Biru itu telah sampai ke tujuannya. Mereka segera menempatkan diri sebaik-baiknya. Meskipun mereka tidak dalam gelar perang, namun mereka harus selalu bersiaga kalau Laskar Lembu Soro mendahului menyerang mereka. Sebagian dari para laskar itu pun segera beristirahat, sebab besok mereka harus membangun perkemahan untuk beberapa hari lamanya.
Dalam pada itu Wanamerta, Sendang Papat, dan Sendang Parapat telah pula memasuki kota Banyu Biru. Untuk menjaga keamanan diri, mereka sengaja memilih jalan-jalan yang sepi. Satu dua mereka bertemu juga dengan penduduk yang memandang mereka dengan curiga. Namun karena malam telah gelap, tak seorang pun yang dapat mengenalinya. Karena itu, Wanamerta bersama kawan-kawannya dapat mencapai pusat kota dengan selamat. Di sepanjang jalan, mereka sempat membicarakan apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka pasti tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk menemui seorang demi seorang, memasuki rumah yang satu ke rumah yang lain. Karena itu, mereka mencoba untuk bertemu dengan penduduk Banyu Biru dalam jumlah yang besar sekaligus. Dari bantaran, mereka pernah mendengar bahwa orang-orang Banyu Biru sekarang mempunyai kebiasaan yang menyedihkan, menyabung ayam, judi, dan tayub di lapangan di ujung kota. Maka ketika Wanamerta teringat pada cerita bantaran itu, ia berkata, "Sedang berdua, bukankah sebaiknya kita pergi ke tanah lapang itu?" Kakak beradik itu ragu sejenak. Jawab Sendang Papat, "Paman, setidakkah perbuatan itu terlalu berbahaya?" Wanamerta tersenyum. Jawabnya, "Aku kira tidak. Sendang Papat, aku kira lebih mudah berbicara dengan orang banyak daripada berbicara dengan mereka satu demi satu. Apabila kita dapat menempatkan diri kita. Tetapi kalau kita gagal, bahayanya menjadi lebih besar. Nah, biarlah kita mencoba mengail ikan yang besar sekaligus, meskipun umpannya pun harus besar." "Baiklah, Paman," jawab Sendang Papat. Meskipun dengan demikian mereka harus bersiap menghadapi bahaya. 3 orang yang pergi bersama mereka berjalan agak jauh di belakang. Ketika Wanamerta sudah mengambil keputusan, maka segera Sendang Parapat menemui mereka dan memberi pesan-pesan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Demikianlah, maka ketika mereka mendengar suara gamelan tidak demikian jauh di hadapan mereka mulai dibunyikan, berkatalah Wanamerta, "Nah, itulah, mereka segera akan mulai dengan acara gila-gilaan itu." Sendang Papat dan Sendang Parapat tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk-anggukkan kepala. "Marilah kita mulai dengan permainan ini," sambung Wanamerta. "Kita ambil jalan yang berbeda-beda supaya kedatangan kita tidak menarik perhatian." Maka Wanamerta pun kemudian berjalan sendiri. Sendang Papat dan Sendang Parapat beserta 3 orang yang lain pun kemudian berpisah-pisah untuk seterusnya pergi ke tanah lapang yang memancarkan kemaksiatan yang memuakkan itu. Ketika mereka sampai ke tempat itu lewat jalan-jalan berbeda dan berdiri di tempat yang berserak-serak dan gelap, mereka melihat kebenaran cerita bantaran itu. Mereka melihat beberapa orang teledek menari-nari di tengah arena dengan gerak-gerak yang menggairahkan. Sendang Papat dan Sendang Parapat adalah penari yang baik pula, tetapi mereka belum pernah mempelajari bentuk-bentuk tarian seperti yang ditarikan oleh teledek-teledek itu. Apalagi ketika mereka kemudian mengenal siapakah yang kemudian bersedia merendahkan diri mereka sendiri untuk melakukan perbuatan itu tanpa sengaja. Sendang Papat, Sendang Parapat, dan Wanamerta tanpa berjanji di tempat masing-masing menggeleng-gelengkan kepala mereka. Gadis-gadis itu ternyata beberapa tahun yang lalu adalah gadis-gadis yang baik. Bahkan mereka adalah penari-penari yang baik pula. Tetapi tiba-tiba mereka sekarang menari dengan gaya yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Bahkan menurut penilaian mereka, gadis-gadis itu sama sekali tidak menari, tetapi mereka benar-benar mencoba memancing-mancing nafsu jasmaniah yang rendah dalam irama gelap yang gila-gilaan pula. Di antara nada-nada yang berirama panas itu terdengar suara pesinden yang tidak kalah gilanya dari tari-tarian itu sendiri. Pesinden yang telah kehilangan patokan-patokan seni. Maka di lapangan itu terdapatlah suatu perbuatan dan perpaduan antara tari-tarian, lagu, dan irama yang benar-benar dapat membakar hangus dada yang berisi hati yang lemah. Namun sayang, terlalu sayang, bahwa justru tarian-tarian, lagu, dan irama yang demikian itulah yang kini mendapat penggemar-penggemar yang cukup banyak. Sendang Papat, Sendang Parapat, dan Wanamerta melihat
betapa pemuda-pemuda sebaya dengan kakak beradik Sendang itu bahkan di antaranya masih sangat muda. Mereka telah benar-benar tenggelam dalam lagu-lagu yang sama sekali telah kehilangan bentuknya sebagai lagu. Tari-tarian yang hanya memantulkan gairah tanpa keindahan dan watak. Apalagi harus dipanaskan dengan suasana yang benar-benar telah berubah, seperti panasnya api neraka telah menelan seluruh tanah lapang itu ke dalam suasana yang mengerikan. Ketika Wanamerta dengan beberapa orangnya masih saja berdiri di dalam bayang-bayang yang gelap, mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama telah menyaksikan 2 kali perkelahian di antara para penonton. Perkelahian orang-orang yang mabuk tuak, dibelai oleh suara tertawa beberapa perempuan dengan gembira sekali menyaksikan perkelahian itu. Namun di samping itu, Wanamerta dan kawan-kawannya masih juga melihat beberapa orang laki-laki yang hanya berjongkok-jongkok saja menonton suasana itu dari kejauhan. Dari wajah-wajah mereka, Wanamerta menangkap beberapa kesan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kecewa karena kehabisan uang. Ada yang kecewa karena mereka menyaksikan tingkah laku yang seolah-olah kehilangan kesadaran. Ada yang kecewa karena sejak akhir-akhir ini mereka tidak dapat menyaksikan lagi bentuk-bentuk kesenian seperti yang pernah mereka nikmati dulu. Wanamerta tidak menunggu suasana menjadi bertambah ribut dan gila. Ia ingin menjumpai sesuatu pada orang-orang Banyu Biru itu. Karena itu ia tidak berlindung di bawah bayang-bayang yang gelap lagi. Dengan sengaja, ia berjalan maju di antara orang-orang yang berserak-serak di tanah lapang itu. Di dalam hatinya, bergolaklah berbagai macam perasaan sehingga terasa jantungnya berdebar-debar. Tiba-tiba Wanamerta merasa seperti seorang bekel Bayangkari pada masa pemerintahan Baginda Jayanegara yang bernama Gajah Mada. Setelah ia berhasil menyingkirkan Baginda Jayanegara dari pemberontakan yang dipimpin oleh Kuti, kemudian ia kembali ke Majapahit mengabarkan kepada rakyatnya bahwa Baginda telah wafat. Ketika ia mengetahui bahwa rakyat Majapahit dan para pembesar berduka cita atas berita itu, tahulah ia bahwa rakyat masih cinta kepada Baginda Jayanegara. Demikianlah kali ini, ia harus berhadapan dengan rakyat Banyu Biru, membawa kabar tentang laskar mereka. Mula-mula tak seorang pun memperhatikan kehadirannya. Tetapi beberapa saat kemudian, seorang demi seorang memandangnya dengan penuh perhatian. Mula-mula mereka ragu, apakah benar yang berdiri di antara mereka dengan sikap acuh tak acuh itu Kiai Wanamerta. Ki Wanamerta pura-pura sama sekali tidak merasakan perhatian orang kepadanya. Dengan berdiam diri, ia semakin maju, melihat pertunjukan di arena. Pertunjukan yang telah menjadi semakin gila dan panas. Dalam pada itu terdengarlah bisik-bisik di antara para penonton. Seorang perlahan-lahan berkata kepada kawan yang berdiri di sebelahnya, "Hei kakang, bukankah itu Kiai Wanamerta?" Dengan mengedipkan matanya, kawannya itu menjawab, "Kalau aku tidak salah lihat, beliaulah Ki Wanamerta." Mereka menjadi berdiam diri, tetapi karena keinginan mereka untuk mendapatkan kebenaran atas sangkaan itu, mereka berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Ternyata bukan hanya kedua orang itu sajalah yang ingin melihat apakah orang itu benar-benar Kiai Wanamerta. Dengan demikian, para penonton di tanah lapang itu pun berdesakan maju. Kali ini bukan karena teledeknya yang semakin membuat tingkah yang aneh-aneh, tetapi karena mereka ingin memandang wajah orang yang mereka sangka Kiai Wanamerta itu dengan lebih seksama lagi. Diam-diam, Kiai Wanamerta merasa bahwa sedikit demi sedikit ia telah dapat menarik perhatian. Tinggal kemudian apakah ia dapat melakukannya dengan baik. Sekali dua kali ia menarik nafas untuk mengatur perasaannya dan menenangkan debar jantungnya. Ketika ia telah merasa yakin bahwa hatinya tidak akan bergetar lagi, maka perlahan-lahan ia berjalan ke samping pertunjukan itu untuk kemudian menjauhinya. Orang-orang mengikutinya, masih saja berjalan beriring-iring di belakangnya. Bahkan semakin lama semakin banyak.
Orang-orang yang semula tenggelam dalam lagu dan tarian yang semakin bubrah itu, kemudian satu demi satu meninggalkan gelanggang. Sebab dalam pandangan mereka, kehadiran Kiai Wanamerta adalah sesuatu yang aneh dalam suasana yang demikian itu. Para terdek merasakan suatu keadaan yang berbeda dengan hari-hari yang telah mereka lewati. Mereka kali ini merasa seolah-olah tidak mendapat perhatian dari para pengunjungnya. Malahan satu demi satu mereka meninggalkan arena. Karena itu, para terdek itu berusaha habis-habisan untuk mengikat penggemarnya. Mula-mula mereka memperpanas suasana dengan gerak-gerak yang semakin gairah. Tetapi ketika para penonton masih saja satu demi satu melangkah pergi, terdek-terdek itu benar-benar kehilangan akal. Mereka bernyanyi dan menari semakin liar, dan bahkan kemudian mereka lupa diri bahwa mereka adalah manusia yang memiliki ikatan-ikatan susila, meskipun telah sejak lama dilanggarnya. Namun tidaklah sehebat kali ini, di mana mereka menjerit-jerit dengan lagunya yang merangsang, tertawa-tawa tidak menentu, meskipun hatinya menangis, sebab apabila para penggemarnya sudah meninggalkannya, berarti tidak ada makan di esok hari. Kiai Wanamerta pun kemudian berhenti di tengah-tengah lapangan itu. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya menghadap kepada orang-orang yang mengikutinya. Ketika mata orang tua yang sejuk itu memandang mereka yang berderet-deret di hadapannya, maka tiba-tiba terasalah suatu tusukan yang tajam ke dalam setiap dada orang-orang Banyu Biru itu. Meskipun Wanamerta belum mengucapkan sepatah kata pun, namun cahaya matanya telah berkata banyak sekali. Bahkan setiap hati di dalam dada penduduk Banyu Biru itu pun ikut serta berkata-kata. Ikut serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa hal-hal semacam ini bisa terjadi? Teringatlah mereka peristiwa beberapa bulan berselang, ketika di tanah lapang ini pula mereka menyaksikan perkelahian yang sengit antara Saraban dan Bantaran. Pada saat itu mereka seolah-olah telah berjanji untuk tidak akan mengulangi kelakuan-kelakuan mereka yang gila ini. Namun karena pengaruh keadaan, sedikit demi sedikit tanah lapang yang penuh dengan kemaksiatan ini menariknya kembali. Dan sekarang yang berdiri di hadapannya bukan sekedar Bantaran, tetapi orang yang pernah menjadi kepercayaan Ki Ageng Sorodipoyono sejak pangrantunan lama. Tetua Tanah Perdikan Banyu Biru, Kiai Wanamerta. Karena itulah, maka beberapa orang di antara mereka menundukkan wajahnya. Bahkan ada yang berusaha bersembunyi di punggung kawan-kawannya, supaya mukanya tidak terlihat oleh Kiai Wanamerta yang mereka hormati itu. Tetapi di samping perasaan yang demikian, di samping perasaan sesal dan malu, ada pula yang merasa betapa akibat yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Wanamerta itu. Seperti pada saat Bantaran mengacau di tanah lapang itu, maka Wanamerta pun akan melakukan hal yang sama. Karena itu wajah orang-orang yang berpendirian demikian segera menjadi gelap dan tegang. Mereka memandang Wanamerta dengan perasaan benci. Meskipun tanggapan mereka atas kehadiran Wanamerta itu berbeda-beda, namun tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Sementara itu para niaga dan penarinya pun akhirnya mengetahui pula apa sebabnya para penontonnya meninggalkan arena. Bahkan beberapa orang di antaranya segera meninggalkan pekerjaan mereka dan ikut pula berderet-deret melihat tetua tanah perdikan mereka yang dengan tiba-tiba ada di antara mereka. Beberapa lama tanah lapang itu tenggelam dalam kesepian. Suara riuh gamelan dengan irama yang gila, suara perempuan tertawa seperti iblis betina segera lenyap dalam keheningan yang tegang. Sesaat kemudian terdengarlah suara Wanamerta perlahan-lahan, namun merata ke segenap telinga. "Kenapa kalian berhenti bersukaria?" Bergetarlah setiap jantung mereka yang mendengarnya, namun tak seorang pun dapat menjawab. "Kalian benar-benar telah menjadikan tanah kalian makmur. Ternyata dengan perbuatan kalian, siang malam bersukaria, bergembira atas kemakmuran kalian.
Seperti apa yang sering kalian lakukan dahulu hanya setahun sekali, sesudah kalian menuai padi musim basah. Itu saja kalian lakukan dalam batas-batas yang jauh lebih sempit daripada batas-batas yang kalian buat sekarang ini. Dalam batas-batas yang dibenarkan oleh kepribadian kita, dan lebih dari itu dalam batas-batas yang diperkenankan oleh agama kita. Tanah lapang itu menjadi bertambah hening. Dengan demikian, gemericik daun yang disibakkan oleh angin terdengarlah betapa kerasnya. Ketika tak ada akibat apapun dari kata-katanya, Wanamerta meneruskan, "Aku datang untuk melihat kalian bersukaria. Nah, teruskanlah." Tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Tetapi bagi mereka yang sejak semula merasa terganggu oleh kehadiran Wanamerta, menjadi semakin tersinggung oleh kata-kata ejekan itu. Ketika untuk beberapa lama masih saja orang-orang Banyu Biru itu berdiri seperti patung, Wanamerta meneruskan, "Kenapa kalian memandang aku seperti memandang hantu? Apakah kalian tidak mengenal aku lagi?" Masih belum terdengar suara dari antara mereka. "Hei, berdapa, udah, Saripan, berbicaralah," sambung Wanamerta. Yang disebut namanya menjadi semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba dalam ketegangan terdengarlah sebuah suara yang berat dan parau. "Kiai, apakah yang sebenarnya akan Kiai lakukan di sini?" Pandang Wanamerta segera beredar ke arah suara itu. Suara yang keluar dari mulut seorang yang bertubuh jangkung, berkumis pendek seperti lalat yang hinggap di bawah hidungnya, dengan bibir yang tebal dan hidung yang melengkung seperti paruh burung. "Hah, kau itu agaknya Sontani?" tanya Wanamerta. "Ya, akulah," sahut orang jangkung itu. Matanya memancarkan perasaan yang kurang senang atas kehadiran Wanamerta. Sebagai seorang yang pernah mendapat hadiah pangkat dari Lembu Soro, ia merasa berkewajiban untuk mengamankan daerahnya. "Ah, hampir aku tak mengenalmu lagi," sambung Wanamerta. "Kau sekarang nampak begitu gagah." Sontani adalah seorang yang sombong, yang merasa dirinya mempunyai banyak kelebihan daripada orang-orang lain. Karena itulah maka sudah sewajarnya kalau ia diangkat menjadi bahu dan mengepalai pedukuhan Lemah Abang. Juga terhadap Wanamerta, ia ingin menunjukkan jabatannya sebagai suatu kewajiban. "Kiai, aku berbicara sebagai kepala pedukuhan Lemah Abang. Karena itu jangan Kiai merajuk seperti anak-anak." Wanamerta terkejut. Lemah Abang, daerah pinggiran kota Banyu Biru, semula berada di bawah pimpinan seorang tua yang saleh, Kiai Bakung. Tetapi ia sama sekali tidak mengesankan keheranannya. Bahkan dengan tersenyum, Kiai Wanamerta menjawab, "Aku mengucapkan selamat kepadamu, Sontani. Tetapi lalu bagaimana dengan Kiai Bakung?" "Oh," jawab Sontani sambil mencibirkan bibirnya, "orang tua itu tak tahu diri. Seharusnya ia lebih baik mengeram saja di rumahnya. Tak ada yang dapat dilakukan." Wanamerta mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Maka terdengarlah kembali suara Sontani. "Nah Kiai, aku ulangi pertanyaanku. Apakah yang akan kau lakukan di sini?" Sekali lagi Wanamerta tertawa jawabnya. "Sudah aku katakan, aku ingin melihat kalian bersukaria." "Bohong," bentak Sontani. Selangkah ia maju. Katanya kemudian, "Telah sekian lamanya kau menghilang. Sekarang tiba-tiba muncul seperti hantu bangkit dari kuburnya." Wanamerta mengerutkan keningnya. Ia kurang senang mendengar kata-kata itu. Tetapi ia ingin bahwa suasana tidak rusak karenanya. Maka ia pun menjawab, "Sontani, pertama memang kedatanganku ini tertarik oleh suara gamelan yang demikian hangatnya. Kedua, aku memang sudah rindu kepada kampung halaman. Aku telah memutuskan untuk pulang dan hidup di antara kalian seperti sedia kala." "Kiai, kau sudah tidak punya hak untuk kembali ke Banyu Biru," bantah Sontani. "Kenapa?" sahut Wanamerta. "Kau telah meninggalkan kampung halamanmu terlalu lama. Kau telah meninggalkan nama yang kotor. Bahkan sepantasnya kau sekarang ditangkap dan diserahkan kepada Ki Ageng Lembu Soro," ancam Sontani. "Oh," jawab Wanamerta sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ketahuilah Sontani,
Dan ketahuilah anak-anakku rakyat Banyu Biru, bukan saja aku yang berhasrat untuk kembali pulang kampung halaman, tetapi juga orang-orang lain seperti Bantaran, Penjawi, Sendang Papat dan Sendang Parapat, Wiraga, dan yang lain-lain. Bahkan dengarlah sebaik-baiknya, Cucunda Aryo Saloka pun akan kembali ke Banyu Biru. Tiba-tiba terdengarlah gumam yang merata di seluruh tanah lapang itu seperti beribu-ribu lebah sedang terbang berputaran. Mereka menjadi terkejut untuk sesaat, namun yang kemudian menjadikan mereka bertanya-tanya kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Apakah berita itu benar? Guman itu terhenti ketika Wanamerta melanjutkan kata-katanya. Nah, apakah salahnya kalau kami pulang ke tanah kelahiran setelah beberapa lama kami merantau menambah pengalaman? Sebagian dari mereka yang berdiri di tanah lapang itu tiba-tiba dengan penuh kegembiraan mengharap kebenaran dari berita itu. Maka kembali terdengar mereka bergumam, mudah-mudahan berita itu benar. Tetapi tiba-tiba di sela-sela gumam yang bergetar di lapangan itu terdengarlah suara Sontani lantang. Bohong! Kembali suara yang merata itu mendadak berhenti, disusul dengan suara Sontani melanjutkan. Apakah keuntungan kita dengan kedatangan anak itu? Bukankah ia putra Ki Ageng Gajah Soro? Jawab Wanamerta. Tidak peduli anak siapa dia. Anak setan, hantu, tetean. Anak itu melahirkan diri pada saat Banyu Biru mengalami bencana. Pada saat golongan hitam menyerang daerah ini. Untunglah bahwa pada saat itu seluruh rakyat Banyu Biru bangkit melawannya bersama-sama dengan rakyat Pamingit. Kalau tidak, musnahlah tanah perdikan ini. Sekarang anak itu akan kembali dan masih menyebut-nyebut sebagai putra Ki Ageng Gajah Soro. Wanamerta mengerutkan keningnya. Ketika ia akan menjawab, Sontani sudah berteriak pula. Ia masih merasa berhak pula atas kedudukan ayahnya. Omong kosong. Aku yakin bahwa kedatangannya hanya akan menambah bencana saja. Setiap masa peralihan sama sekali tidak akan menguntungkan. Kiai, katakan kepada anak itu supaya ia mengurungkan niatnya sebelum ia menyesal. Kata-kata Sontani itu agaknya mempengaruhi beberapa orang, lebih-lebih yang sejak semula memandang kehadiran Wanamerta itu sebagai bencana. Maka terdengarlah seseorang berteriak, jangan tambah kesulitan kami dan hal-hal yang tetek bengek. Biarlah kami hidup seperti apa yang kami alami sekarang ini. Mendengar teriakan-teriakan itu, Wanamerta tidak jadi menjawab kata-kata Sontani. Bahkan ia berdiam diri untuk memberi kesempatan kepada mereka berteriak-teriak sepuas-puasnya. Sebab apabila keinginan mereka berteriak itu terhalang, maka semakin bernafsulah mereka, sehingga suaranya sendiri tidak akan dapat didengar orang. Agaknya kesempatan itu pun dipergunakan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang tidak menghendaki kehadirannya. Maka terdengarlah, hei Wanamerta, jangan bikin ribut di tanah yang kau anggap tanah kelahiranmu ini. Kata-kata itu disusul oleh yang lain. Kami tidak perlukan anak itu, juga tidak kami perlukan kau Wanamerta. Orang-orang yang semula mengharap kebenaran berita tentang kehadiran Aryo Saloka lambat laun menjadi ragu pula. Apakah untungnya? Pergeseran-pergeseran kekuasaan hanya akan menambah keributan. Satu demi satu mereka pun terpengaruh oleh teriakan-teriakan yang semakin ribut. Bahkan akhirnya seorang berteriak, pergilah kau Wanamerta, keledai tua yang tak tahu diri. Pergi, pergi. Disaut oleh suara gemuruh, pergi, pergi, biarlah kami menikmati malam-malam yang indah ini tanpa gangguan. Hei Nyai Gadung Sari, menarilah, biar Kiai Wanamerta tergila-gila kepadamu. Terdengarlah kemudian suara tertawa seperti meledak di tengah-tengah tanah lapang itu. Sendang Papat dan Sendang Parapat yang berdiri di bawah bayang-bayang yang gelap, hampir-hampir tak dapat menguasai diri mereka. Peluh dingin mengalir di segenap bagian tubuhnya. Tangan mereka sudah bergetar di hulu keris mereka. Namun ketika mereka masih melihat Kiai Wanamerta berdiri dengan tenangnya, mereka pun menahan diri mereka sekuat-kuatnya. Memang, pada saat itu Wanamerta masih berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak. Ia memandang setiap wajah orang-orang Banyu Biru yang seakan-akan telah kehilangan akal itu. Dibiarkannya mereka berteriak-teriak seperti orang kemasukan setan. Teriakan-teriakan itu pun semakin lama menjadi semakin keras dan ribut.
tetapi mereka tak berbuat lain daripada berteriak-teriak. Ketika mereka masih melihat Wanamerta berdiri saja seperti patung, mereka menjadi heran. Dengan demikian, teriakan-teriakan itu pun menjadi semakin berkurang. Apalagi ketika mereka melihat ketenangan yang membayang di wajah orang tua itu. Seolah-olah teriakan-teriakan mereka itu seperti suara angin yang berdesir menyegarkan tubuhnya. Wanamerta mengamati keadaan secermat-cermatnya. Ketika suara teriakan-teriakan itu sudah susut, berkatalah ia dengan lantangnya, "Hai Nyi Ageng Gadung Sari, kenapa kau belum juga menari? Marilah kita menari bersama-sama. Bukankah Wanamerta juga seorang penari yang baik? Lebih baik dari kalian yang berada di tanah lapang ini." Suara Wanamerta itu benar-benar mengejutkan, apalagi Nyi Gadung Sari sendiri. Tetapi yang lebih terkejut adalah mereka yang mengharapkan Wanamerta menjadi marah. Dengan demikian, mereka punya alasan untuk mengusirnya. Tetapi ternyata orang tua itu sama sekali tidak marah. "Saudara-saudaraku serta anak-anakku, bukankah aku sudah berkata bahwa aku akan kembali ke kampung halaman? Bukankah dengan demikian aku harus menyesuaikan diri dengan cara hidup kalian?" Teriakan-teriakan dari orang-orang yang berdiri di tanah lapang itu telah benar-benar berhenti. Ada di antaranya yang sudah puas, ada yang karena suaranya telah menjadi serak parau. Tetapi ada juga yang karena terkejut mendengar kata-kata Wanamerta yang sama sekali tak mereka duga sebelumnya. "Bukankah kalian menghendaki agar aku tidak mengganggu kalian?" tanya Wanamerta. Suasana menjadi hening, namun sesaat kemudian terdengar beberapa orang menjawab, "Iya benar, jangan ganggu kami. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian," jawab Wanamerta meneruskan. "Bahkan aku ingin menyesuaikan diri dengan kalian. Bukankah apa yang kalian lakukan itu sangat menarik? Menari-nari, menyanyi dan bergembira sepanjang hari. Bukankah dengan demikian kalian akan menjadi awet muda?" Wanamerta diam sesaat, maka kembali tanah lapang itu ditelan kesepian. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas yang saling memburu. Ketika tak seorang pun yang memotong kata-kata itu, Wanamerta meneruskan, "Inilah kelebihan kalian dari masa-masa lampau, dari zaman nenek moyang kita. Apa yang kalian lakukan sekarang belum pernah terjadi di tanah pertigaan ini sejak masa tanah ini masih bernama Pangrantunan. Kita sekarang tidak perlu bekerja keras, tidak perlu membanting tulang untuk tanah kita yang sudah melimpah ruah ini. Sawah ladang, parit-parit dan jalan-jalan. Begitu?" Tanah lapang itu menjadi semakin sunyi, namun dada orang-orang Banyu Biru menjadi semakin riuh. Benarkah mereka sekarang tidak perlu lagi bekerja keras? Benarkah sawah ladang mereka telah melimpah ruah? Pertanyaan-pertanyaan itu bergelora di setiap dada, dan perlahan-lahan mereka menggelengkan kepala mereka. "Nah," sambung Wanamerta, "sekarang kita tidak usah bersusah payah berpikir tentang tetek bengek. Kita sekarang tidak usah bersusah payah berpikir tentang kesejahteraan kampung halaman lahir maupun batin. Begitu?" Tak satu suara pun yang terdengar, sehingga Wanamerta berkata terus, "Jadi bagaimana? Atau kita memang menghendaki hal-hal seperti ini berlangsung terus? Kita biarkan masjid-masjid, banjar-banjar desa dan balai-balai kita menjadi sarang laba-laba dan runtuh sedikit demi sedikit seperti reruntuhan akal kita. Bagus, bagus. Demikian agaknya yang kalian kehendaki. Mari anak-anakku. Marilah kita berpikir tentang diri kita sendiri. Tidak perlu tentang tanah pusaka kita yang tercinta. Karena itulah, maka aku sependapat dengan kalian menyambung ayam di siang hari, judi, tuak, dan tayub di malam hari seperti sekarang ini." Wanamerta berhenti untuk menelan ludahnya. Wajahnya telah basah oleh peluh yang mengalir dari keningnya. Kata-katanya seakan-akan menghujam ke dalam dada orang Banyu Biru yang berdiri tegak berhimpit-himpitan di sekitarnya. Ketika tak seorang pun menjawab, ia meneruskan lagi, "Dan sekarang semua itu ada pada kita, menyambung ayam, judi, perempuan, dan apa lagi?" Kata-kata itu tajamnya seperti sempilu.
Mereka yang semula terseret oleh arus kebencian kepada orang tua itu sekali lagi menundukkan wajah mereka. Mereka menjadi sangat malu kepada diri sendiri. Seterusnya, Wanamerta berkata, "Nah, sekarang kalian boleh memilih, tenggelam dalam lumpur kemaksiatan atau tegak kembali lewat jalan kebenaran. Atau kita menunggu masanya kita menjadi hancur dengan sendirinya." Kemudian orang-orang dari kalangan hitam akan menari-nari di atas bangkai kita bersama. Sadar atau tidak sadar, apa yang kalian lakukan adalah sangat menguntungkan, mempercepat keruntuhan kita, lahir dan batin. Sekarang kita dapat tertawa, menari dan menyanyi, tetapi besok kita akan mati dengan bau tuak menghambur dari mulut kita. Dan kita telah kehilangan jalan untuk menghadap kembali kepada Tuhan kita. Tanah lapang itu benar-benar seperti padang luas yang kosong, sepi hening. Yang terdengar kemudian adalah Wanamerta kembali. "Sekarang kalian tinggal memilih, aku berada di pihak kalian. Dan apakah kalian pernah melihat wayang? Apakah kalian pernah mendengar cerita Baratayuda? Pada saat Pendawa menuntut haknya kembali dari para Kurawa, juga tidak seorang pun yang memotong kata-kata Wanamerta, sehingga ia dapat meneruskan. Dalam cerita pewayangan, wayang beber atau wayang kulit, diceritakan bahwa akhir dari Baratayuda itu yang sayang tidak memuaskan kita semua. Kenapa akhir dari Baratayuda itu menunjukkan kemenangan pihak Pendawa, tidak Kurawa? Wanamerta melihat kegelisahan rakyat Banyu Biru yang berdiri mengelilinginya. Pada wajah-wajah mereka tampak ketegangan yang mencekam, tetapi masih belum seorang yang berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah suara Wanamerta kembali. "Nah, baiklah, lain kali kita mengadakan pertunjukan wayang 7 hari 7 malam, sejak Kresna Duta sampai Karno Tanding. Lalu seterusnya kita ubah, Arjuna lah yang mati oleh Adipati Karna dari Awangga. Dan seterusnya berturut-turut habislah Pandawa setelah para putra gugur lebih dahulu. Juga Parikesit kita bunuh." Meskipun Wanamerta bercakap terus, namun perhatiannya tidak terlepas dari setiap wajah yang dengan tegang dan gelisah mendengar kata-katanya. Cerita wayang, apalagi Baratayuda, dianggap keramat oleh penduduk Banyu Biru. Tiba-tiba secara tepat Wanamerta mengungkapkan sindirannya dengan mempergunakan cerita itu. Sehingga tiba-tiba terdengarlah seorang berkata, meskipun perlahan-lahan, "Tidak bisa, Kiai, Baratayuda tidak bisa diubah demikian." Wanamerta pura-pura terkejut mendengar perkataan itu. Dengan mengerutkan keningnya, ia menjawab, "Kenapa tidak bisa? Bukankah Prabu Astina, Prabu Kurapati dapat membeli kepala rakyatnya keleluasaan seperti yang kita kehendaki? Sambung ayam, judi, tayub, tuak, dan sebagainya. Sedang orang-orang Pendawa sepanjang hidupnya hanya prihatin saja." "Tidak, Kiai, kita tidak menghendaki demikian. Kita tidak menghendaki seperti orang-orang Astina di Banyu Biru." "Hei," kembali Wanamerta pura-pura terkejut, "apakah yang kau katakan? Kami tidak menghendaki hal itu terjadi di Banyu Biru." Ulang suara itu. "Yang mana yang tidak kau kehendaki? Bukankah Raja Astina, Ratu Gung Binatara, raja yang kaya? Bukankah Adinda Baginda yang berjumlah 99 orang itu semuanya pandai berjudi, tayub, dan tuak? Bukankah di Astina ada seorang pendeta yang putus saliring ilmu, agal alus, yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang bernama Durna?" "Tidak, tidak!" Terdengar beberapa orang memotong kata-kata Wanamerta. "Kami tidak menghendaki itu." "Itu yang mana?" Wanamerta memancing ketegasan mereka. "Judi, kami tidak mau judi," jawab yang lain. "Oh, hanya itu saja?" desak Wanamerta. "Tidak, tidak hanya itu, kami tidak mau tuak," jawab beberapa suara berbaring. "Judi dan tuak, itu saja." Wanamerta merasa bahwa ia hampir mencapai maksudnya, dan ada yang didengarnya kemudian sangat menyenangkan. Orang-orang Banyu Biru itu kemudian berteriak, "Tidak, kami tidak mau judi, tuak, tayub, dan sabung ayam. Kami bukan orang-orang Astina. Kami adalah orang-orang Banyu Biru." "Tunggu dulu," potong Wanamerta.
Bukankah putra-putra Astina berada dalam asuhan Mahapendeta Durna yang bijaksana, yang dapat memberikan kepada mereka kenikmatan jasmania, rohania dalam kekuasaan mereka atas Astina? Kami tidak mau pendeta itu, kami tidak mau orang semacam Durna. Terdengar mereka berteriak-teriak, pendeta Degleng, pendeta bermulut ular. Jadi bagaimana seterusnya? Bagaimana dengan akhir dari Baratayuda itu? Tanya Wanamerta. Prabu Kurupati terbunuh, semua adik-adik terbunuh. Pendeta Durna mati di tangan Destra Jumena yang berhasil memancung lehernya, sahut mereka bersama. Tetapi dengan demikian masyarakat yang kita cita-citakan. Jadi kemenangan Pendawa berarti kemenangan keprihatinan dari kemenangan lahiriah, tetapi juga berarti kemenangan dari jiwa rohani yang tawakal, percaya kepada keadilan yang Maha Pencipta. Dengan demikian kita tidak akan dapat membayangkan masyarakat seperti masyarakat kita malam ini, tetapi masyarakat yang bekerja keras menuju tata kehidupan yang tentram, damai, tata tentrem Kerto Raharjo, Gemah Lojinawi. Semua terdiam, hening, sepi. Seandainya sepotong lidi jatuh di tengah lapang itu, suaranya pasti akan sangat mengejutkan. Angin malam yang lembut mengusap wajah-wajah yang terbanting-banting. Dalam keheningan itu tiba-tiba terdengar suara Wanamerta gemuruh seperti guru yang membelah langit-langit lapis. Hai rakyat Banyu Biru, katakan kepadaku sekarang, adakah kalian masih tetap pada pendirian kalian? Supaya aku membiarkan kalian hanyut dalam arus kesenangan lahiriah yang berpangkal melulu pada nafsu yang tak terkendali seperti sekarang ini? Tak ada suara yang terdengar. Karena itu Wanamerta meneruskan. Jawablah pertanyaanku. Adakah kalian masih akan meneruskan cara hidup kalian sekarang ini? Judi, tuak, tayub, dan berkelahi sesama kita karena kita sudah mabuk. Mula-mula yang terdengar hanyalah suara-suara bergumam. Namun kemudian terdengarlah suara mereka saur manuk. Tidak, tidak, tidak. Wanamerta kemudian meneruskan. Nah, dengarlah baik-baik. Aku ingin bertanya sekali lagi, apakah cara hidup kita ini akan kita akhiri? Ya Kiai, ya, kita akhiri sampai di sini. Sahut mereka berebut keras. Bagus, itulah yang aku harapkan, rakyat Banyu Biru yang sejati. Kalian harus melupakan racun yang dengan perlahan-lahan membunuh kalian, membunuh semangat kalian, sehingga kalian lupa pada masyarakat yang kalian cita-citakan. Lupa kepada kampung halaman, lupa kepada pribadi kalian. Nah, dengarlah baik-baik, Aryo Saloka itu akan datang, benar-benar akan datang. Tiba-tiba meledaklah suara mereka gemuruh. Kita sambut anak muda itu di antara kita. Kita sudah sampai pada cerita lahirnya Parikesit, dan Parikesit itu akan datang membebaskan kita. Teriakan-teriakan yang gemuruh itu mengumandang sampai beberapa saat. Tetapi tiba-tiba di antara suara gemuruh itu terdengar sebuah teriakan. Belum, kita belum sampai ke sana. Kita masih harus menyelesaikan Baratayuda dahulu. Marilah kita tuntut hak kita, hak atas tanah dan kampung halaman sendiri. Teriak yang lain. Dalam keriuhan itu terdengarlah suara Sontani menggelegak, menggetarkan tanah lapang itu. Omong kosong semuanya. Apa yang akan kalian tuntut? Tak seorang pun merasa kehilangan hak atas tanah ini sekarang. Tiba-tiba suara riuh itu mereda. Karena itu Sontani meneruskan, apakah yang hilang dari milik kalian? Tanah, sawah, halaman, dan rumah kalian. Bukankah barang-barang itu masih tetap di tanganmu? Dan bukankah tak ada seorang pun yang merampasnya? Suara riuh itu kini menjadi diam. Memang, mereka yang berdiri di tanah lapang itu masih memiliki tanah mereka, sawah mereka, dan rumah mereka. Tetapi kemudian terdengarlah suara Wanamerta tenang. Kau benar Sontani, tetapi aku dan kalian harus membayar upeti lebih dari 2 kali lipat dari upeti yang harus kalian bayar dulu. Benar, kembali mereka berteriak-teriak. Muka Sontani menjadi merah padam. Ia merasa terdesak, tetapi ia tidak akan membiarkan keributan itu terjadi. Kalau rakyat Banyu Biru itu menerima Aryo Saloka, belum pasti ia akan tetap menjabat pangkatnya yang sekarang. Ia tidak peduli apakah dengan demikian ia berkhianat atau tidak. Yang penting ia menjadi kepala pendukuhan Lemah Abang.
Karena itu Sontani harus berusaha keras untuk melawan Wanamerta. Upeti adalah kewajiban setiap tanah perdikan untuk membiayai tanahnya. Kalau upeti tanah ini terpaksa berlipat dua, itu adalah karena kebutuhan-kebutuhan kami pun meningkat pula, katanya. Wanamerta tersenyum, jawabnya, apakah yang pernah dihasilkan oleh upeti itu? Adakah kau dapat membangun rumah-rumah pendidikan, banjar-banjar desa? Bukankah selama ini tak satu pun rumah baru berdiri di Banyu Biru, yang sudah ada pun tak terpelihara lagi? Bahkan tempat-tempat ibadah pun tidak ada. Dan bukankah upeti itu mengalir ke Pamingit? Benar, benar, teriak itu semakin mengumandang. Sontani tidak dapat mengendalikan diri lagi. Ia melompat menembus lingkaran manusia yang berdiri di sekeliling Wanamerta sambil berteriak, persetan dengan sesorahmu, kau hanya akan mengaco saja di sini. Pergi atau aku tangkap kau. Wanamerta masih tegak di tempatnya seperti tugu. Dengan masih setenang tadi ia menjawab, jangan marah Sontani, bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Bukankah semula aku pun telah mengatakan semuanya itu? Bahkan semula aku pun telah mengatakan bahwa aku berada di pihak kalian, apapun yang kalian kehendaki. Dan sekarang kalian menghendaki meletakkan segala sesuatunya pada tempat-tempat yang sewajarnya, yang seharusnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Bukan judi, tuak, nafsu, dan kekuasaan. Inilah suatu usaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Jangan berkicau meco tua. Aku perintahkan kau meninggalkan tempat ini sebelum aku sumpal mulutmu dengan tanganku. Sontani sudah tidak dapat menyabarkan diri lagi. Jangan Sontani, jawab Wanamerta masih setenang tadi. Akibatnya tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi Sontani telah kehilangan akalnya. Ia melangkah semakin dekat. Wajahnya yang keras dan matanya yang hitam kelam menunjukkan betapa kerasnya hatinya. Sementara itu Sendang Papat dan Sendang Parapat telah meninggalkan tempat mereka. Dengan tanpa menarik perhatian, mereka telah berada di antara rakyat Banyu Biru yang berdesak-desakan itu. Mereka melihat betapa Sontani dengan marah menghampiri Wanamerta. Tetapi karena Sontani agaknya seorang diri, maka Sendang Papat dan Sendang Parapat pun menyabarkan diri mereka dan lihat saja apa yang akan terjadi. Wanamerta, kata Sontani dengan suara yang bergetar oleh kemarahannya, jangan menjawab pertanyaanku, tetapi kau hanya bisa melaksanakan. Tinggalkan tempat ini. Wanamerta masih belum bergerak, tetapi orang-orang yang berdiri melingkar itu menjadi cemas. Sontani adalah seorang yang benar-benar keras hati. Ia benar-benar dapat melakukan apa saja yang ia katakan. Tetapi Wanamerta belum juga beranjak dari tempatnya. Maka ketika ia melihat Sontani semakin dekat di hadapannya, ia mencoba untuk sekali lagi menjawab. Tetapi demikian Wanamerta menggerakkan mulutnya, Sontani sudah membentaknya. Jangan menjawab dengan kata-kata, pergi! Wanamerta memandanginya dengan seksama, dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Maka ketika ia sudah mendapat ketetapan hati, sengaja ia berkata, kenapa tidak boleh? Sontani telah benar-benar marah. Ketika ia mendengar Wanamerta masih berkata lagi, ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dengan satu loncatan, ia telah berhasil menangkap baju Wanamerta dan mengguncangkannya sambil membentak. Jangan menjawab, kau hanya bisa pergi dari sini. Gerakan Sontani itu tiba-tiba telah menggerakkan semua orang yang berdiri di sekeliling mereka berdua. Tiba-tiba mereka menjadi sedemikian benci terhadapnya, terhadap orang yang gila pangkat dan gila hormat itu. Ketika Sontani sekali lagi mengguncangkan baju Wanamerta, terdengarlah sebuah teriakan, lepaskan dia Sontani, lepaskan! Sontani melirik ke arah suara itu, namun ia tidak mau mendengarkan. Sehingga tiba-tiba dari arah lain terdengar pula suara, Sontani, jangan main kekerasan. Diam kalian, bentak Sontani. Aku dapat berbuat apa yang aku kehendaki. Jangan turut campur. Jangan keras kepala Sontani, terdengar suara yang lain. Supaya kami tidak berkeras kepala pula. Sontani menjadi gemetar. Tetapi suara-suara itu terus saling menyusul. Lepaskan dia, atau kami harus melepaskannya. Disusul pula dengan suara-suara yang mulai bernada kemarahan. Pergi kau Sontani, pergi kau.
atau kami harus memaksa?" Tetapi di antara teriakan-teriakan itu terdengar pula jerit pengikut-pengikut Sontani. "Hantam dia! Hantam kambing tua itu!" Sontani melihat pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, ia menjadi semakin sombong. Sekali lagi, ia mengguncang-guncangkan baju warna merta itu sambil menggeram, "Babi tua, jangan banyak tingkah!" Pada saat itulah maka keadaan hampir tak dapat dikuasai lagi. Kedua belah pihak hampir saja bertindak, dan apabila demikian, di tanah lapang itu akan terjadi medan pertempuran kecil-kecilan. Tiba-tiba Wana Merta berteriak tanpa memperdulikan Sontani, "Hei orang-orang Banyu Biru, sadarlah pada diri kalian masing-masing. Jangan dibiarkan perasaan kalian menjerat kalian ke dalam suatu perbuatan yang tolol." Teriakan Wana Merta itu ternyata berpengaruh juga. Beberapa orang mengurungkan niatnya dan memandangnya dengan heran. Sementara itu, orang tua yang telah dipenuhi oleh pengalaman dalam pemerintahan dan pengendalian terhadap orang-orang Banyu Biru itu memandang Sontani langsung ke dalam matanya. Mata yang memancarkan kemarahan, ketamakan, dan nafsu yang tak habis-habisnya. Ketika Sontani melihat mata orang tua itu, ia terkejut. Seolah-olah dari dalam mata itu memancarkan pengaruh yang aneh. Sehingga tiba-tiba Sontani membuang matanya ke arah orang-orang Banyu Biru yang berdiri dengan tenang. Namun masing-masing telah bersiap untuk memukul dan berkelahi. "Lepaskan Sontani," kata Wana Merta lirih. Lirih saja, tetapi bagi Sontani terdengar seperti guru yang meledak di atas kepalanya. Ia mencoba untuk melawan pengaruh kata-kata itu dengan menggenggam baju itu lebih erat dan mencoba menarik Wana Merta ke dadanya. Namun Wana Merta menjadi seperti tugu yang tegak dan tak tergerakkan. Bahkan sekali lagi ia berkata lirih, "Lepaskan, lepaskan Sontani." Tangan Sontani bergetar. Tanpa sesadarnya tiba-tiba ia melepaskan tangannya perlahan-lahan. Ia tidak dapat melawan pengaruh perbawa orang tua yang dahulu sangat dihormatinya itu. Tetapi demikian tangannya terlepas, demikian ia sadar bahwa bahu lemah abang akan lepas dari tangannya apabila Aryo Saloka benar-benar akan datang. Karena itu, didorong pula oleh kesombongannya serta untuk menutupi kelemahannya, ia berteriak, "Aku lepaskan kau peliki tua, tetapi pergilah dari sini." Wana Merta tidak mendengarkan lagi kata-kata itu, tetapi ia berkata kepada orang-orang Banyu Biru, "Apa yang kalian lakukan? Aku lihat kalian akan berkelahi satu sama lain. Mereka yang membenarkan kata-kata sebagian besar dari kalian melawan mereka yang berpihak kepada Sontani. Kenapa kalian? Bukankah kalian sama-sama orang Banyu Biru? Aku berterima kasih kepada kalian yang berusaha untuk menyelamatkan aku. Aku tahu itu, dan aku berbangga pula melihat pengikut-pengikut Sontani yang berani, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak yang lain. Tetapi aku sedih melihat pertentangan kalian. Aku sedih melihat kalian akan bertempur satu sama lain, sesama orang Banyu Biru." Keadaan menjadi hening, tetapi orang-orang yang mendengar kata-kata itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tidak tahu maksud perkataan itu. Bagaimanakah seharusnya mereka berbuat? Bukankah mereka harus merebut hak atas tanah ini? Tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Wana Merta melihat keraguan-raguan itu. Karena itu ia menjelaskan, "Anak-anakku, jangan berbuat sendiri-sendiri. Hal itu sama sekali tidak akan menguntungkan. Tidak bagiku dan tidak bagi Sontani. Yang harus kalian lakukan hanyalah menempa tekad untuk melebarluaskan berita ini. Kalian hanya akan menyambut kedatangannya 2-3 hari lagi di tanah ini dengan tombak Kiai Banca di tangannya. Pembicaraan seterusnya biarlah dilakukan oleh yang berhak membicarakannya, yaitu Aryo Saloka, dan yang mengembaninya, yaitu Maiso Jenar. Selebihnya tunggu perintahnya." Wana Merta masih melihat keheranan terbayang di wajah mereka. Keheranan seperti yang terbayang di wajah-wajah Laskar Banyu Biru di Gedong Songo ketika mendengar keputusan Maiso Jenar bahwa mereka masih harus menunggu. Tetapi di samping itu Wana Merta merasa berbangga bahwa ia dapat langsung berbicara dengan mereka dan memberikan kepada mereka jalan lurus yang harus mereka tempuh. Meskipun ia yakin bahwa apa yang sudah dicapainya itu tidak boleh terlepas lagi.
Tetapi sementara itu Sontani menjadi bermata gelap. Ia tidak dapat mendengar, otaknya tak dapat menahannya. Karena itu dengan suara yang mengguruh ia berkata, "Wanamerta, baiklah kalau kau tidak mau pergi, dan baiklah kalau kau masih akan berteriak-teriak terus. Karena aku sudah cukup memberi kau kesempatan, aku sekarang terpaksa bertindak terhadapmu, menyumbat mulutmu." Wanamerta melihat mata Sontani telah menyala-nyala. Ia tidak mungkin lagi menghindari bentrokan dengannya. Tetapi ia tidak mau orang-orang Banyu Biru terlibat ke dalam bentrokan itu. Orang-orang yang sebenarnya tidak banyak menentukan penyelesaian masalah hanya karena berkelahi sesamanya. Karena itu ia menjawab, "Baiklah Sontani, kau ingin aku diam, tetapi aku ingin berbicara terus. Kita berlawanan kehendak. Karena itu terserah apa yang akan kau lakukan dan biarlah aku mencoba untuk berbuat atas kehendakku pula. Tetapi satu hal yang akan aku katakan kepada orang-orang Banyu Biru dan termasuk pengikut-pengikutmu. Tenaga mereka masih sangat diperlukan buat masa depan, buat ketentraman terakhir. Karena itu baiklah, ada perbedaan pendapat di antara kau dan aku. Janganlah menyangkut mereka." Sontani mendengar kata-kata itu. Ia sadar bahwa kata-kata itu berarti suatu tantangan tanding seorang lawan seorang. Ia menjadi bergembira, sebab ia pun tahu bahwa pengikutnya tidak sedemikian banyak berada di tanah lapang itu. Maka ia menjawab lantang, "Suatu kehormatan bagiku orang tua yang sombong. Dahulu aku mengagumimu, tetapi waktu itu aku adalah seekor anak ayam yang kagum melihat ayam jantan berkokok di atas pagar. Tetapi sekarang tidak, akulah ayam jantan itu." Wanamerta menarik nafas. Ia adalah seorang yang mempunyai cukup pengalaman. Ia adalah emban kepala daerah pertigaan ini. Sejak masa pemerintahan Ki Ageng Surodipoyono, ia telah menjabatnya. Karena itu ia pun cukup tajam untuk menilai seseorang. Terhadap Sontani, ia pun dapat menilai pula dengan tepat. Ia tidak lebih dari seorang yang besar kepala, sombong dan keras hati. "Kau benar," jawab Wanamerta. "Kau adalah ayam jantan itu. Hanya saja kau adalah ayam jantan yang berkokok setelah matahari hampir terbenam." Sontani menggeram. Sekali dua kali ia melihat berkeliling, tetapi ia tidak melihat Sedang Papat dan Sedang Parapat yang tersenyum melihat kesombongannya. Sontani dengan sombongnya seolah-olah berkata kepada rakyat Banyu Biru, "Inilah aku, Sontani Bahu dari Pedukuhan Tanah Abang." Kemudian kepada Wanamerta ia berkata, "Wanamerta, bukan salahku kalau kemudian tanganmu patah atau lehermu terpuntir, sebab kau adalah orang tua yang tak tahu diri." Wanamerta tersenyum, senyum yang sangat menjemukan bagi Sontani. Karena itu ia menggeram sekali lagi dan berkata, "Bersedialah, lihatlah bintang-bintang di langit dengan seksama. Barangkali ini untuk yang terakhir." "Yang terakhir?" tanya Wanamerta heran. "Ya, sebab ada suatu kemungkinan bahwa dengan tersentuh tanganku kau akan mati," jawab Sontani dengan sombongnya. Wanamerta mengangguk-angguk. Sontani benar-benar sombong, dan kesombongan itu menjengkelkan sekali. Maka jawab Wanamerta, "Ke bintang yang bercahaya-cahaya itu, jadi aku tidak akan memandangnya untuk yang terakhir kalinya. Tetapi kalau kau yang mati, mungkin karena pokalmu sendiri, kau akan berdiam menjadi ampas rawa pening." Hati Sontani menjadi semakin menyala, dan tiba-tiba saja ia berteriak, "Jagalah mulutmu baik-baik Wanamerta, sebab aku ingin sekali meremasmu." Wanamerta segera bersiaga dan dengan suatu loncatan yang cepat, Sontani mulai menerjang. Beberapa orang yang berdiri di sekitarnya berdesakan mundur. Dada mereka tergoncang. Sontani adalah seorang yang kasar dan keras hati. Karena itu serangannya pun kasar pula. Beberapa orang menjadi cemas apakah Wanamerta dapat menjaga dirinya menjadi bahu Pedukuhan Lemah Abang yang sedang gila untuk mempertahankan kedudukannya itu. Wanamerta heran melihat serangan Sontani yang dapat demikian cepat. Ia mengenal Sontani 5 tahun yang lalu sebagai seorang yang selalu merasa tidak puas. Dan sekarang orang itu berjuang untuk mempertahankan kepuasan-kepuasan yang pernah dicapainya. Kepuasan-kepuasan lahiriah yang tak berharga sama sekali. Wanamerta segera menghindarkan diri dengan satu gerakan yang sederhana, dan itu menambah kemarahan Sontani.
Meskipun beberapa tahun yang lampau, ia benar-benar mengagumi orang tua itu. Tetapi sementara ini ia merasa bahwa ia telah bertambah dewasa dalam ilmu tata perkelahian. Dengan gerakan-gerakan yang keras, ia bertempur dengan penuh nafsu. Tangannya bergerak berputar-putar, seolah-olah roda yang berputar-putar hendak menggilas lumat orang tua yang memuakan itu. Mengalami serangan yang datang bertubi-tubi itu, Wanamerta menarik dirinya beberapa langkah surut. Ia baru dalam taraf mempelajari gerakan-gerakan lawannya yang cukup cepat dan berbahaya itu. Tetapi Sontani yang sedang marah itu tidak memberinya kesempatan. Sebagai seekor harimau yang gila, ia meloncat menerkam, menghantam bertubi-tubi. Tetapi Wanamerta cukup berpengalaman, karena ia merasa lebih tua. Maka ia menjaga agar ia tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Karena itu ia bertempur dengan sangat menghemat tenaga. Meskipun demikian, setiap gerakan Wanamerta cukup memberi perlawanan yang gigih, sehingga setelah beberapa saat mereka bertempur, Sontani sama sekali tidak berhasil menyentuhnya. Karena itulah maka hatinya menjadi semakin membara. Dengan demikian, ia menjadi semakin buas dan liar. Sontani mengerahkan segenap tenaganya untuk secepatnya menghancurkan orang tua yang akan menjadikan sebab hilangnya kekuasaan yang sudah berada di tangannya atas pedukuhan lemah abang yang subur di pinggiran kota Banyu Biru itu. Menghadapi serigala yang marah itu, Wanamerta harus berhati-hati pula, sebab segala gerakan Sontani selalu dilambari oleh segenap kekuatannya, dan ia adalah orang yang cukup mempunyai tenaga. Hanya sayang bahwa tenaganya tidak disalurkannya dengan tepat, bahkan seperti terhambat tak berarti. Bersambung ke halaman 1072.